Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ini adalah materi bab 3 kelas 8 ya. Ini bab 3 PIBP kelas 8. Dan di video ini saya akan membahas mengenai pengertian dari amanah ya. Dimana amanah ini menurut bahasa ya, kata amanah itu berasal dari kata bahasa Arab amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Nah itu ya arti dari kata lain dari kata amanah. Sedangkan secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, orang lain, maupun terhadap dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, mengenai amanat sendiri itu dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman di Quran Surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Nah, ini artinya adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi amanat itu adalah dapat dipercaya, di mana seseorang diberikan amanat ya untuk diberikan kepada orang lain, maka amanat tersebut jangan dia ambil, tapi harus diberikan ya kepada ahlinya, kepada siapa yang berhak menerimanya. Itu dari arti dari kata amanah. Kemudian dilanjutkan ayatnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Nah, ini artinya adalah dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, ini adalah amanat. Amanat yang diberikan kepada seseorang, dia menjadi seorang hakim, dia menjadi seorang pemimpin yang memiliki kebijakan, yang membuat kebijakan, maka kebijakannya itu adalah kebijakan yang bisa diterima oleh semua orang dan harus adil. Ya, jangan sampai dia membuat kebijakan dan dia sendiri yang melanggar kebijakan itu. Kemudian ayat berikutnya, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Nah, innallaha ni'imma ya'idukum bih artinya adalah sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basyira. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ini sudah jelas ya mengenai amanat. Jadi kita itu harus bisa dipercaya gitu ya, ketika ada seseorang yang memberikan amanah kepada kita untuk menyampaikan sesuatu, maka sesuatu tersebut harus sampai kepada orangnya atau ke ahlinya atau yang berhak menerimanya. Dan apabila ada seseorang yang diberikan tugas sebagai pemimpin, maka dia itu harus menjadi pemimpin yang bisa diterima oleh semua orang ya, membuat kebijakan yang bisa diterima oleh semua orang, dan harus adil gitu ya, menjadi seorang hakim yang adil dan lain-lain. Nah, ini adalah mengenai amanah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya mengenai amanah sendiri ya, amanah itu berdasarkan pengertian secara istilah ya, bahwa terdapat 3 cakupan amanah, di mana yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di Quran surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa baina ayyahmilnaha wasfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana dzaluman zahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Karena apa? Ya karena mereka
bumi, gunung-gunung, ya langit, itu merasa khawatir ya, dia tidak mampu untuk melaksanakan amanat itu. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Apa itu amanat yang diberikan kepada manusia ya? Amanat yang diberikan kepada manusia itu adalah berupa tugas-tugas keagamaan ya. Nah, berupa tugas-tugas keagamaan. Tetapi di sini ada konsekuensinya ya, yang didapatkan oleh manusia itu sendiri, di mana manusia akan mendapatkan surganya Allah jika melaksanakan amanat itu dengan benar. Tetapi jika manusia itu mengkhianatinya, dia tidak berhasil untuk menjaga amanat itu, maka manusia akan dimasukkan ke dalam neraka ya, neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, tugas keagamaan yang dimaksudkan itu adalah berhubungan dengan tujuan diciptakan manusia itu sendiri ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kata Allah, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya manusia, jin yang diciptakan oleh Allah itu tugasnya adalah beribadah ya, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ibadah sendiri ini ada dua ya. Yang pertama ada ibadah yang khusus dan yang kedua ada ibadah yang umum, di mana yang khusus itu adalah ibadah mahdoh ya, vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menjalankan sholat, puasa, haji. Nah, ini adalah sholat, puasa dan haji adalah merupakan ibadah mahdoh, ibadah yang kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Begitupun juga Nabi Muhammad menjelaskan ya secara lengkap mengenai sholat, puasa dan bagaimana pelaksanaan haji. Kemudian berikutnya ada lagi ibadah yang umum ya, yang bersifat umum, yaitu disebut dengan ghair mahdoh. Seperti apa? Mencari ilmu, bekerja, berbisnis dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah yang ghair mahdoh. Nah, semua yang tadi mencari ilmu, bekerja, berbisnis, dan lain sebagainya itu kita harus niatkan. Niatkan itu adalah semata beribadah. Jangan sampai kita mencari ilmu tapi niatnya salah. Kita berbisnis tapi niatnya salah. Kita bekerja capek-capek ya, bekerja siang, bekerja malam, tapi kita tidak meniatkan karena Allah, tapi kita tidak niatkan itu semata-mata untuk beribadah. Nah, itu berarti kita rugi ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, baik itu bekerja, berbisnis, mencari ilmu, mengajar ya, menjadi dokter ya, menolong orang dan lain-lain, itu kita semua niatkan karena Allah. Kemudian berikutnya adalah amanat kepada sesama manusia. Amanat kepada sesama manusia adalah segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Amanat yang berbentuk materi misalnya menitipkan benda atau harta ya kepada seseorang, seperti memberi pinjaman, hutang dan lainnya. Orang yang diberi pinjaman atau hutang harus menjaga amanat yang diberikan orang lain. Jika ia meminjam, maka barang pinjamannya jangan sampai rusak dan dia harus mengembalikan ya pinjaman itu kepada orang atau pemiliknya. Sementara jika ia berhutang, maka harus mengembalikan hutangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Kemudian di sini ada amanat yang berbentuk non materi, yaitu misalnya jabatan dan kepercayaan ya, sebagaimana tadi di Quran surat ya An-Nisa ayat 58. Jadi wa idza hakamtum bainan nasi ang tahkumu bil adli ya. Jadi apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil ya. Kalau diberikan beban misalkan menjadi seorang hakim, maka dia harus menghakimi seseorang dengan adil ya, harus bisa diterima oleh semua masyarakat atau semua manusia. Apabila dia diberikan tugas sebagai abdi negara, maka dia laksanakan tugas tersebut ya. Apabila dia menjadi ketua atau menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang adil lah gitu ya. Menjadi pemimpin yang adil yang bisa diterima oleh semua masyarakat atau semua rakyat. Menjadi ketua ya, jadi ketua juga harus jadi ketua yang bisa diterima oleh anggotanya gitu ya. Semua anggotanya bisa menerima dia sebagai pemimpin yang adil gitu ya. Karena apa? Karena orang yang diberikan jabatan, orang yang diberikan beban untuk membuat kebijakan, orang yang diberikan beban sebagai pemimpin, ketua dan lain-lain, itu
nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di samping dia diminta pertanggungjawaban di dunia, dia juga nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi makanya kalau kita diberikan amanat itu baik oleh Allah, baik oleh manusia gitu ya. Nah, itu semua kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak merugikan orang lain dan tentunya akan bernilai ibadah gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mengenai amanat kepada sesama manusia. Di sini ada dua kesimpulannya, ada yang amanat berbentuk materi dan ada amanat yang berbentuk non materi. Kemudian berikutnya ini ada amanat kepada diri sendiri ya. Nah, amanat kepada diri sendiri yaitu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu kenikmatan ya, kenikmatan yang ada dalam diri manusia itu yang berguna untuk dirinya. Apa saja? Yaitu berupa anggota badan ya, anggota badan yang dia miliki seperti dia punya mata yang bisa melihat, punya telinga untuk mendengar ya, punya hidung untuk mencium bau ya. Nah, itu kan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas ya, bisa menghirup udara-udara yang segar, kita bisa meraba, kita bisa mengedip mata. Itu adalah sesuatu kenikmatan ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita jaga ya, perlu kita jaga penglihatan kita, pendengaran kita, itu perlu kita jaga karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Fussilat gitu ya, ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Nah, di sini dijelaskan ya di ayat tersebut bahwa menjelaskan pada hari kiamat nanti pendengaran, penglihatan dan kulit manusia akan bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ini menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan mereka. Sehingga penting untuk menjaga amanah terhadap anggota badan dan menggunakannya untuk hal kebaikan. Nah, disinilah perlu kita menjaga anggota tubuh ya, supaya anggota tubuh ini kita menjalankan ya sesuai dengan perintah Allah ya. Jangan sampai anggota tubuh kita itu melakukan hal-hal yang dosa ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping anggota badan, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmu yang kita miliki senantiasa kita amalkan ya, senantiasa kita ajarkan ya. Kita punya harta. Nah, harta yang kita miliki, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita infakkan ya, senantiasa kita belanjakan untuk hal-hal kebaikan ya, hal-hal yang menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya harta tetapi harta yang kita miliki itu sia-sia ya, kita gunakan dalam hal-hal kemaksiatan. Nah, dari penjelasan yang tadi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjalankan semua tugas atau amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan dalam video ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.